Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas. Saya mohon maaf karena tadi agak terkendala nih, teman-teman. Jadi saya tuh agak kesusahan apa tuh namanya untuk login tadi. Oke, di awal-awal perkuliahan itu biasanya teman-teman, saya tuh lebih mengawali untuk ke kontrak kuliah, ya. Jadi sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi, tak kenal kan maka tak sayang nih teman-teman ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Rengga Kusuma Putra. Teman-teman boleh manggil saya Pak Rengga boleh, Pak Re boleh, atau Mas boleh, Bang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau kalau saya di kantor atau saya di kampus itu biasanya pada manggilnya Pak Re semua lah. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, boleh kemudian mau manggil apa saja boleh. Yang penting kita saling menghargai dan menghormati gitu. Hmm, jadi gini teman-teman, karena saya ini open camp, bisa nggak ya teman-teman saat perkuliahan, teman-teman walaupun mungkin sedang di sela-sela kesibukan teman-teman bisa on cam gitu? Boleh? Jadi biar sama-sama enaknya nih teman-teman, karena saya sudah on cam, saya harap teman-teman yang lain juga on cam, kecuali kalau memang tugasnya memang tidak bisa ditinggalkan dan harus off cam gitu. Boleh untuk teman-teman on cam. Jadi biar saya nggak congek nih. Kayaknya kalau saya yang on cam sendirian kayaknya congek juga nih ya. Bisa teman-teman? Ini kira-kira saya dari tadi apa tuh namanya bicara sama teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya kok? Kayaknya nggak ada yang respon ini. Sudah jelas? Jelas, oke. Siang Pak, mohon maaf izin on cam. Duh, 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 duh. Oke, ada acara di jalan. Ya, oke, oke. Siapa nih? Kak Erika. Kak Erika, betul? Erika Putri Aryani. Betul, Bapak. Oke, bisa on cam nggak nih? Dek, Dek atau Mbak atau siapa nih saya manggilnya? Sebenarnya kalau on cam itu lebih seneng loh saya. Jadi biasanya yang saya incer tuh yang tidak on cam biasanya. Lah, on cam aja nggak apa-apa. Oke. Mbak Erika nih asalnya dari mana nih? Izin, Pak, saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Oh, dari Mojokerto. Mojokerton dulu tuh kalau pelajaran manusia purba apa ya, Mbak ya? Ada ya, Mbak ya? Oh iya, ada. Betul ya? Iya, ada, Pak. Ada ya. Oke, oke. Kemudian tadi Mas, oh, ini ya yang kemarin WhatsApp saya ya, Mas Rohmat Khodim, betul? Kemudian ada Mas Ari Sulistianto. Sulistianto, betul? Mas Ari Sulistianto ya? Mas Aris apakah bisa apa tuh namanya? Bisa merespon saya Mas Ari? Ari Sulistianto belum bisa nampaknya ya. Oke, jadi gini teman-teman.
saya harus memilih salah satu komting yang ada di kelas ini. Ini kira-kira kalau komting di kelas ini siapa ya, Mbak Erika? Mas Kodim, Pak. Mas Kodim. Oke, artinya Ya, Mas Kodim di sini harus aktif ya kalau jadi apa tuh namanya kalau jadi komting ya. ya, alhamdulillah ya aktif Pak menjadi komting. Oke, jadi gini teman-teman, roadmap-nya. Oh tadi perkenalannya adakah yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Saya tadi sudah memperkenalkan diri oh ya, kadang-kadang saya lupa nih. Tadi nama saya Rengga, ya kan? Kemudian saya diamanahi oleh kampus, oleh Stekom untuk mengajar mata kuliah hukum tata negara. Betul ya Mbak Erika ya, ini mata kuliah hukum tata negara ya? Apakah suara saya masih terdengar teman-teman? Jelas Bapak suaranya. Jelas, oke. Mas Ari, tadi saya manggil Mas Ari loh. Giliran saya nggak manggil, Mas Ari respon nih. Mas Ari asalnya dari mana, Mas Ari? Sragen, Pak. Oh, Sragentina, Mas. Oke, Sragennya mana, Mas? Sambung Macan, Pak. Wah, Sambung Macan, daerah jajahan saya tuh dulu, Sambung Macan. Ini saya nggak penasaran nih, Mas Ari dengan apa tuh namanya, dengan seragamnya. Ini seragam apa sih, Mas Ari, kalau boleh tahu? Pamter, Pak. Apa? Pamter. Apa itu Pamter? Pamter. Pengamanan SJTRAT, Pak. Oh, pengamanan PSHT gitu ya. Oke. Mas Ivan mungkin bisa di mute, Mas Ivan, karena suaranya masih bocor. Ini sambil di kandang, Pak. Nggak apa-apa. Maaf, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Mas Hari, kesibukannya apa nih Mas Hari? Jaga ayam, Pak. Oke. Kuliahnya jauh ya di Stekom loh ya. Oke. Jadi gini teman-teman, selain saya ini mengajar di Stekom, saya ini bekerja di salah satu badan usaha milik negara, teman-teman. Ya, sebagai legal corporate. Selain saya mengajar juga di Stekom, saya mengajar di beberapa kampus, di antaranya di UT. Kalau di UT itu saya ngajar hukum sama manajemen, karena saya juga punya double master di manajemen, jadi saya juga dipercaya ngajar di mata kuliah manajemen. Tapi kalau basicnya sebenarnya hukum. Kemudian saya juga mengajar di salah satu kampus Institut Teknologi Bisnis di daerah Pemalang ya. Saya juga mengampu mata kuliah manajemen. Kemudian kalau di salah satu PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, itu saya mengampu mata kuliah hukum, teman-teman. Jadi apa tuh namanya, barangkali teman-teman nanti ada sharing atau mungkin hal yang perlu didiscussionkan ke saya, walaupun nanti saya biasanya agak slow respon ya teman-teman ya. Boleh teman-teman nanti terkait dengan hukum dan manajemen ya. Walaupun nanti kalau di apa tuh namanya di manajemen ya yang tidak ahli-ahli banget, tapi setidaknya saya berusaha untuk apa tuh namanya nanti bisa menjawab sharing-sharing dari teman-teman yang ada di sini. Kebetulan asli Pemalang saya. S1 saya dulu hukum Undip, lulus di tahun 2013. S2 saya hukum Undip, lulus di tahun 2013. Kemudian double master magister manajemen dari kampus salah satu kampus swasta di Malang di tahun 2022 saya. Begitu teman-teman perkenalan singkat dari saya. Kemudian roadmap untuk perkuliahannya teman-teman, saya minta tolong banget ya teman-teman ya. Jadi kalau di kelas saya
teman-teman biasakan menggunakan mengusahakan aja, berusaha untuk menggunakan eh, istilah saya. Jangan pakai istilah aku ya teman-teman ya. Jadi biasakan teman-teman untuk menggunakan istilah saya gitu. Kecuali kalau memang lagi bercanda boleh kalau aku gitu. Tapi kalau pas lagi kuliah biasakan menggunakan istilah saya. Kemudian teman-teman, saya minta tolong dengan sangat, ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mata kuliah saya. Ini juga berlaku untuk teman-teman saat menghubungi dosen. Dimanapun, lah nggak cuma di Stekom. Jadi kalau nanti teman-teman punya kesempatan kuliah lagi pun juga semaksimal mungkin untuk diterapkan. Jadi saya itu memang agak sedikit miris dengan mahasiswa zaman sekarang ya teman-teman ya. Yang kemudian nilai etikanya tuh memang kadang-kadang uh, minim. Minimnya tuh gini teman-teman. Saat kemudian menghubungi dosen ya, itu tidak menggunakan salam, kemudian tidak memperkenalkan diri. Jadi biasakan teman-teman saat menghubungi dosen itu menggunakan salam kemudian memperkenalkan diri. Minimal nama dan dari prodi mana gitu. Kemudian apa tuh namanya, sebutkan tujuannya atau keperluan secara singkat. Kemudian juga melihat waktu untuk menghubungi dosen ya teman-teman ya. Jadi maksimal itu di pukul 9, pukul 21 malam. Ya, maksimal itu di pukul 21 malam, dimulai dari pukul 6 boleh enggak apa-apa. Minimal teman-teman mulai dari sekarang siapapun ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus menjunjung tinggi sebuah etika karena sepintar atau sepandai apapun orang kalau etikanya tidak ada itu zong gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman bisa mengerti teman-teman tadi yang saya sampaikan? Mengerti, Pak. Bisa ya. Oke. Oke teman-teman, saya dipasrahi oleh apa tuh namanya kampus untuk membersamai teman-teman discuss terkait dengan hukum tata negara. Kalau saya sendiri sih untuk perkuliahannya tidak lama-lama teman-teman. Jadi dalam satu sesi itu maksimal itu biasanya di 25 sampai 30 menit. Ya minimal 20 menit. Jadi teman-teman pun nggak bosen. Karena saya tahu kalau ini dipaksakan nanti di apa tuh namanya di range sesuai dengan jadwal satu sesi itu 2 jam, teman-teman pasti akan bosen dan malah tidak masuk. Jadi akan saya treat teman-teman untuk teman-teman itu belajar yang penting-penting gitu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group, teman-teman kalau mau sharing atau mungkin mau menuangkan pendapat nanti bisa di grup tersebut. Begitu ya teman-teman ya, Mas Ari dan teman-teman. Siap, Pak. Oke. Sebentar saya share screen teman-teman. Oke teman-teman, apakah materi saya sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah lah Sudah, ya. Pak. Oke. Saya Sudah, perbesar Pak. dulu teman-teman sebentar. Oke teman-teman. Di sesi yang pertama ini, sesi di mana teman-teman itu akan mengenal atau sedikit memahami. Kemudian setelah nanti teman-teman pahami, teman-teman akan saya ajak jauh menukik lebih dalam lagi terkait dengan hukum tata negara. Ya, jadi kita akan belajar terkait dengan dasar-dasarnya dulu, teman-teman.
yang pada dasarnya di sesi ini kita akan mempelajari dasar-dasar hukum tata negara. Hukum tata negara itu merupakan cabang hukum kemudian yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan. Ya, cabang hukum. Sebenarnya teman-teman, hukum tata negara itu sendiri adalah cabang dari ilmu hukum. Ya, dasarnya itu adalah ilmu hukum. Kemudian nanti ada percabangan nih teman-teman. Ada cabang hukum tata negara, kemudian ada cabang hukum administrasi negara yang mungkin sering teman-teman dengar. Kemudian ada yang namanya cabang hukum pidana, perdata, gitu ya. Kemudian nanti ada hukum Islam, ada hukum agraria, dan masih banyak lagi. Ini ilmu percabangan. Mas Ari mungkin di-mute bisa Mas Ari? Karena suaranya agak bocor nih Mas Ari. Di-mute boleh suaranya? Yes, oke, terima kasih. Jadi fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dan warga negaranya. Jadi di hukum tata negara ini selain mempelajari tadi struktur ketatanegaraan, juga akan mempelajari terkait dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Dan yang tidak ketinggalan itu adalah hubungan antara negara dengan warganya. Jadi erat kaitannya nih teman-teman, ya, erat kaitannya teman-teman dan saya di sini sebagai warga di suatu negara, ya kan, ada hubungannya nih. Nah, sebagai fondasi sistem hukum di Indonesia, hukum tata negara itu menjadi sebuah pedoman atau dasar nih teman-teman dalam menjalankan apa? Tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, selain roda pemerintahan, hukum tata negara ini juga akan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Nah, yang namanya warga negara itu kan punya hak konstitusional ya teman-teman ya. Ada hak untuk hidup, ada hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan yang lain-lain. Lah, pemahaman yang nanti itu akan kita dalami terkait dengan dasar-dasar hukum tata negara. Kemudian pastinya hal tersebut itu akan sangat penting bagi mahasiswa hukum dan praktisi, ya. Karena saya yakin teman-teman di sini juga nggak melulu mahasiswa hukum, jadi mungkin yang terlibat di sebuah organisasi itu kan juga banyak ya teman-teman ya. Nanti kita akan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan yang berkeadilan tentunya. Sebentar teman-teman, agak macet. Oke. Jadi saya mengambil beberapa istilah terkait dengan hukum tata negara teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan Stahrecht, ya. Jadi kalau Stahrecht di bahasa Belanda, Stahrecht itu bahasa Belanda ya teman-teman ya. Itu terbagi menjadi Stahrecht in Rumerzin dalam arti luas dengan yang Ijerzin dalam arti sempit. Lah, yang namanya hukum tata negara itu pasti erat kaitannya juga dengan constitutional law. Ya, jadi istilah di Inggris itu yang menekankan peranan konstitusi dalam kerangka hukum negara. Konstitusi itu dasar negara ya teman-teman ya. Kemudian droit constitutionnel ya, itu di bahasa Perancis itu yang membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi teman-teman itu, jadi gini teman-teman. Teman-teman saya tuh mau tanya, teman-teman sudah dapat mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia belum? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah dapat. Kemarin yang ngajar siapa teman-teman? Pengantar ilmu hukum. Budian. Pengantar hukum Indonesia? Bu Sri. Oke. Artinya teman-teman di sini saya yakin tanpa saya menerangkan istilah hukum tata negara, konstitusional dan yang lain-lain itu sebenarnya sudah menjadi irisan dari pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia tentunya. Kemudian Versailles ya,
itu diistilahkan dalam bahasa Jerman itu untuk hukum tata negara. Jadi kalau dibedakan dengan Verwalk itu untuk hukum administrasi negara. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bedanya hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara itu dia statik, dia akan diam karena dia bentuknya peraturan. Tapi kalau hukum administrasi negara dia akan bergerak. Yang namanya administrasi itu kan pasti kan akan ada kegiatan teman-teman. Jadi bedanya kalau hukum tata negara itu statis ya dia diam. Tapi kalau hukum administrasi negara itu dinamis, dia akan banyak sekali mengalami perubahan itu. Sebentar. Agak-agak nih teman-teman, sebentar. Oh, oke, bentar. Kebablasan, sorry. Nah, kemudian terkait dengan hukum tata negara dengan hukum konstitusi. Ya, teman-teman ini juga harus bisa kemudian menelaah terkait dengan dua hal tersebut. Jadi identik dengan hukum konstitusi, hukum tata negara itu pasti akan beriringan dengan hukum konstitusi. Karena apa? Karena fokus utama kajiannya itu adalah konstitusi negara atau dasar-dasar negara nih teman-teman. Jadi itu sebenarnya suatu irisan. Yang namanya hukum konstitusi itu irisan dari hukum tata negara. Teman-teman nanti akan mendapatkan mata kuliah hukum konstitusi saat teman-teman memang sudah lulus mata kuliah hukum tata negara. Kemudian terkait dengan dasar negara, itu menekankan pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah dasar hukum dari hukum tata negara di sini itu adalah menekankan pentingnya konstitusi itu sebagai dasar hukum dalam mengatur hubungannya siapa? Hubungan negara dengan warga negaranya. Kemudian terkait dengan perbedaan pandangan itu ada juga teman-teman ya. Jadi para ahli itu kemudian menganggap ya, ahli hukum tentunya bukan ahli yang lain ya, berbeda pendapat mengenai definisi hukum tata negara karena dipengaruhi oleh latar belakang teori hukum. Ya, jadi ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah teori hukum. Beda lagi nih teman-teman. Nah, ini kemudian ada beberapa pengertian atau arti dari hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara itu menurut Appledon, itu hukum tata negara terbagi dalam dua arti, teman-teman. Yang pertama itu ada dalam arti yang luas. Di sini itu mencakup terkait dengan hukum administrasi negara juga. Jadi mereka itu juga irisan, teman-teman. Tapi kalau dalam arti sempit, itu hanya terfokus pada pengaturan konstitusi dan struktur kekuasaan. Ya, dasar negara dan kekuasaan saja kalau dalam arti sempit. Kemudian menurut Vollenhoven, ya, jadi rangkaian peraturan kemudian yang pertama itu mendirikan badan-badan negara, kemudian berwenang kepada badan-badan, memberikan wewenang kepada badan-badan, kemudian juga ada membagi pekerjaan pemerintah. Jadi di sini kalau kita sedikit menelaah terkait dengan Vollenhoven, jadi di sini itu Vollenhoven dari teori kemudian ke implementasi atau ke praktek nih teman-teman. Lah kemudian pengertian hukum tata negara menurut para ahli nih teman-teman. Ya. Jadi saya menyimak kemarin di beberapa pengertian terkait dengan hukum tata negara. Menurut Lockman, ya, hukum tata negara itu mengatur organisasi negara. Nah, organisasi ini itu terdiri dari jabatan-jabatan tertentu. Nah, kalau pendekatan Lockman itu dia akan berfungsi kepada konsep. Konsepnya tuh konsep apa sih?
tentunya adalah konsep jabatan sebagai unit dasar dalam struktur negara. Lah, poinnya itu adalah hukum tata negara mengatur pembentukan, wewenang, dan hubungan antar jabatan dalam sistem ketatanegaraan. Jadi lingkupnya agak sempit nih kalau yang menurut Lokman. Lah, yang kedua ini saya menurut Muhammad Kusnardi, dan Hermaili Ibrahim. Jadi kalau menurut beliau berdua ini, yang namanya hukum tata negara itu adalah sekumpulan peraturan. Sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi negara. Hubungan antar alat perlengkapan negara, kedudukan warga negara, ya. Jadi kita akan bermain di 3 titik poin tersebut. Nah, definisi dari 3 aspek penting tersebut itu adalah struktur organisasi negara, mekanisme antar lembaga negara, dan jaminan hak-hak fundamental warga negara dalam konteks bernegara. Ya, jadi ini cakupannya agak sedikit luas ya dibandingkan dengan Lokman. Karena kalau menurut Kusnardi ya dan Ibrahim ini, dia juga akan melibatkan hak-hak fundamental warga negaranya. Jadi selain dia melibatkan internal, dia juga melibatkan eksternal. Seperti itu. Lah kemudian menurut Prof. Mahfud ya, ini begawan saya juga, dosen saya juga nih Prof. Mahfud MD, itu hukum tata negara itu berperan penting dalam menentukan batasan-batasan kekuasaan negara terhadap individu dan masyarakat. Lah kalau hukum sendiri itu kan berarti sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Mengatur di sini kalau hukum itu kan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian terkait dengan negara, organisasi tertinggi yang mengatur hubungan antara kelompok masyarakat. Ya, organisasi tertinggi nih. Jadi dia itu mengatur hubungan antar kelompok masyarakat. Lah, kalau hukum tata negara menurut Prof. Mahfud itu adalah peraturan yang mengatur hubungan antar individu dan negara sehingga hukum tata negara itu akan berperan penting dalam menentukan batasan-batasan kekuasaan negara terhadap individu dan masyarakat. Ya, jadi bisa kemudian teman-teman pahami bahwa hukum tata negara menurut Prof. Mahfud itu dia itu adalah peraturan. Lah peraturan itu mengatur hubungan individu dan negara ya atau warga dengan negara. Kemudian hukum tata negara itu juga berperan penting dalam menentukan batasan-batasan kekuasaan negara terhadap individu. Jadi tidak sewenang-wenang nih teman-teman. Ya, tidak sewenang-wenang. Jadi akan ada batasan-batasan. Kemudian terkait dengan objek hukum tata negara ya. Jadi objek hukum tata negara itu adalah struktur dan pembagian kekuasaan dalam negara. Mencakup siapa saja, legis, ekse, dan yudi. Nah, kita sendiri kan kemarin-kemarin habis melaksanakan pemilu legislatif ya teman-teman ya, dari yang DPRD ya, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ya, DPRD Provinsi, kemudian juga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, ya, pusat ini teman-teman. Jadi fokus pada pengaturan tugas, kemudian ada wewenang, juga ada hubungan antar lembaga negara yang mengatur mekanisme check and balance, ya, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta proses pengambilan keputusan politik dalam negara. Ada batasan-batasan tertentu, begitu teman-teman. Teman-teman saya tak izin ambil minum sebentar.
Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian terkait dengan konstitusi negara ya, yang merupakan objek dari hukum tata negara. Jadi di sini konstitusi negara itu kaitannya dengan dokumen dasar yang kemudian mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Kemudian terkait juga dengan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Nah, dalam konstitusi negara itu berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang kemudian mengikat komponen negara. Konstitusi itu menetapkan bentuk negara, sistem pemerintahannya itu nanti seperti apa, kemudian mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri untuk menjamin stabilitas dan fleksibilitas. Kaitannya dengan perubahan konstitusi itu juga kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 ya teman-teman ya, yang kemudian digadang-gadang atau sedang diwacanakan untuk melakukan amandemen kelima. Jadi memang teman-teman yang namanya dasar suatu negara itu juga harus mengikuti zaman dan perkembangan ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kemudian aturan di tahun 2015 akan kita terapkan di tahun 2025 itu sudah nggak bisa. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan yang lain-lain. Kemudian terkait dengan objek hukum tata negara ya, lanjutan yang tadi sudah saya jelaskan, ada hubungan negara dengan warganya. Nah, hubungan ini itu mengatur hak dan kewajiban warga negara serta batasan kekuasaan terhadap individu. Nah, di sini nanti itu akan mencakup terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian terkait dengan mekanisme pengaduan pelanggaran hak. Dalam demokrasi, hubungan ini itu bersifat kontraktual dengan kedaulatan rakyat sebagai legitimasi dari sebuah kekuasaan. Jadi ada kemudian aturan-aturan tersendiri ya, yang namanya peraturan itu kan pasti isinya juga ada hak dan kewajiban. Kewajiban dari negara itu apa, kewajiban hak kemudian yang diperoleh oleh warga negara itu juga apa. Gitu. Kemudian bentuk negara dan pemerintahan ya meliputi bentuk negara, kesatuan boleh atau federal barangkali, dan bentuk pemerintahan itu kan nanti bisa monarki, bisa republik ya. Bentuk negara itu juga menentukan distribusi kekuasaan teritorial. Sedangkan bentuk pemerintahan itu menentukan struktur kepemimpinan keduanya, mempengaruhi stabilitas politik dan representasi daerah. Kemudian terkait dengan pembagian kekuasaan, ini ada prinsip check and balance ya, itu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan tentunya teman-teman, yang berpotensi menimbulkan tirani. Teori Montesquieu menjadi dasar sistem ketatanegaraan modern dengan penyesuaian sesuai konteks negara masing-masing. Jadi teman-teman, sebenarnya materi di sesi yang pertama ini itu adalah materi remind atau pengulangan saja teman-teman. Saat teman-teman sudah mengampu atau sudah menyelesaikan mata kuliah ilmu negara. Karena itu sebagai dasar untuk mengambil atau melanjutkan hukum tata negara nih teman-teman. Kemudian juga terkait dengan pemilu dan demokrasi ya, jadi terkait dengan mencakup pengaturan pemilu itu ada hak suara, kemudian ada prinsip demokrasi, yang kemudian pemilu sendiri itu juga mewujudkan kedaulatan rakyat dan transisi kekuasaan yang damai. Lah sistem pemilu itu nanti pasti akan erat kaitannya dengan ambang batas parlemen. Kemudian penyelesaian sengketa pemilu menjadi bagian integral hukum tata negara untuk menjamin demokratisasi yang kemudian berkelanjutan. Kemudian nanti teman-teman juga akan dihadapkan pada threshold ya, ambang batas. Ambang batas itu berarti peraturan maksimal nih atau minimalnya itu apa dari. Kayak kemarin kan kita sering banget mendengar istilah threshold itu untuk yang presiden ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan peran dan fungsi lembaga negara. Peran dan fungsi lembaga negara ini melibatkan kajian peran dan fungsi lembaga negara seperti presiden,
kemudian juga ada parlemen, ada lembaga yudikatif, dan lembaga negara lainnya, yang setiap lembaga itu memiliki kewenangan sendiri, teman-teman. Ya, kewenangan juga, fungsi juga yang kemudian diatur dalam sebuah konstitusi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif tentunya. Jadi pemerintahan itu juga tidak asal semaunya sendiri. Kemudian terkait dengan pengawasan pengendalian pemerintah, ya, itu mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah, mencakup bagaimana kemudian lembaga seperti KY atau Komisi Yudisial, kemudian ada Ombudsman, dan badan pegawai lainnya itu mengawasi tindakan pemerintah untuk memastikan terkait dengan harmonisasi, sinkronisasi, kesesuaian dengan hukum dan konstitusi yang berlaku di suatu negara tersebut. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum tata negara dalam lapangan hukum, ya, ini terkait dengan dasar pengaturan sistem pemerintahan negara menjadi pondasi yang mengatur struktur pemerintahan, kemudian terkait dengan sistem dalam ilmu hukum berinteraksi dengan cabang hukum administrasi negara, pidana, perdata, dan yang lain-lain, kemudian pilar demokrasi dan negara hukum itu menjamin kedaulatan rakyat tentunya. Terkait dengan pemisahan kekuasaan, kemudian ada perlindungan HAM, mewujudkan komitmen terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum. Kemudian terkait dengan pengaturan hubungan negara dan warga negara. Jadi ada mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian landasan pembentukan undang-undang dan peraturan hukum lainnya juga terkait dengan sesuai atau harus sejalan, ya. Bisa teman-teman menggunakan istilah sinkronisasi dan harmonisasi ini, teman-teman. Kemudian pedoman dalam penyelesaian perselisihan konstitusional. Lah kalau kemudian hal ini itu menjadi pedoman nih teman-teman. Pedoman dalam apa? Dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara atau pertentangan undang-undang terhadap konstitusi. Kemudian asas dalam penegakan hak asasi manusia. Jadi hukum tata negara itu sebagai kunci atau pilar utama dalam penegakan hak asasi manusia. Negara itu diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Nah, nanti hukum tata negara itu juga menjadi landasan hukum bagi pengaturan HAM, baik dalam konstitusi maupun undang-undang yang lebih rinci tentunya. Kemudian terkait dengan instrumen pengawasan, ya, instrumen pengawasan ini terkait dengan hukum tata negara itu berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Jadi, memberikan landasan itu tadi terkait dengan pembentukan lembaga-lembaga pengawas seperti apa? Tadi seperti KY, Ombudsman, dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian terkait dengan hukum tata negara dengan ilmu lainnya, ya, itu terkait. Oke, ini suaranya ada yang bocor. Aduh, siapa ini yang bocor suaranya? Saudara Rawi Linda, bisa di-mute, suaranya bocor ini. Ya nggak apa-apa sih Pak Haji, nanti ketemu sama Pak Haji, bareng ketemu sama ibunya gitu, nggak apa-apa sih. Kemudian hukum tata negara itu berkaitan dengan ilmu negara, ilmu politik, juga ada ilmu administrasi negara. Ini irisan nih teman-teman, irisan dari hukum tata negara melalui fokus kajian yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi dalam hukum tata negara itu pasti kita akan mempelajari ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara tentunya. Kemudian terkait dengan karakteristik hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Kalau hukum tata negara itu praktis normatif, tapi kalau ilmu negara itu bersifat teoritis dan abstrak. Jadi di awang-awang nih kalau ilmu negara ya teman-teman ya.
Kemudian terkait dengan hukum tata negara dengan ilmu politik, kalau di hukum tata negara itu lebih ke aspek yuridis, kemudian ilmu politik itu lebih ke dinamika, artinya bisa berubah-ubah nih teman-teman. Kemudian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kalau hukum tata negara itu mengatur struktur negara, kalau HAN itu mengatur ke implementasi kewenangan. Kemudian ada beberapa hubungan terkait dengan hukum tata negara dengan ilmu lainnya, terkait dengan definisi ilmu. Aduh, ini suaranya bocor dari tadi ya. Ilmu negara sebagaimana dikemukakan oleh Cranbrook ya, itu menyelidiki ada timbul sifat dan wujud dari suatu negara. Intinya kalau ilmu negara. Kalau menurut pandangannya ahli tentang ilmu negara ya, tadi Kusnardi dan Ibrahim, ilmu negara itu juga berfungsi sebagai pengantar untuk mempelajari hukum tata negara. Makanya tadi saya tanya, nih teman-teman, harusnya teman-teman sudah dapat materi ini itu di ilmu negara. Itu kalau nggak salah, kalau ilmu negara itu yang ngajar Bu Berlian. Kemudian perbedaan ilmu negara dan hukum tata negara, jadi kalau ilmu negara itu lebih teoritis dan abstrak, sedangkan hukum tata negara itu bersifat praktis dan mengatur. Nah, jadi karena sudah ada aturannya nih teman-teman. Nah nanti kalau yang menjalankan itu berarti hukum administrasi negara. Kemudian terkait dengan ilmu politik, perbedaan fokus kajian ya teman-teman ya. Ini terkait dengan kedua hal tersebut itu sebenarnya hubungannya amat sangat erat. Jadi keduanya itu memiliki fokus yang berbeda, namun kemudian mengibaratkan kalau hukum tata negara itu sebagai kerangka atau struktur dasar negara, maka ilmu politik itu adalah dinamikanya yang kemudian mencakup perilaku politik dan kekuasaan di masyarakat. Jadi ilmu politik itu lahir setelah hukum tata negara sebenarnya. Kemudian orientasi studi ya, ilmu politik itu lebih fokus pada proses politik dan perilaku kekuasaan, sementara hukum tata negara itu lebih ke aturan. Nah, kalau kita berbicara masalah interaksi dalam praktik seringkali mempengaruhi pembuatan undang-undang yang merupakan kedudukan politik, sementara produk tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dalam hubungan tata negara. Kalau hukum tata negara dan HAM tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada metode dalam hukum tata negara. Yang pertama itu ada metode normatif, ya. Jadi kalau normatif itu menganalisis peraturan yang berlaku termasuk konstitusi dan undang-undang. Kita uplak-uplak undang-undang loh, namanya normatif. Tapi kalau perbandingan itu membandingkan sistem hukum tata negara dari berbagai negara. Nanti kita bisa melihat nih sistem tata hukum negaranya antara Indonesia dengan Malaysia itu apa sih yang kemudian berbeda gitu. Kemudian terkait dengan metode historis. Jadi kalau historis itu mempelajari perkembangan hukum tata negara itu dari masa ke masa. Ya, jadi di-compare antara tahun pas era reformasi, tahun 2000-an sampai dengan tahun 2025. Kemudian ada beberapa metode juga, ya metode filosofis, yaitu mendalami mengenai prinsip-prinsip dasar, kemudian deskriptif itu hanya menggambarkan, empiris itu pengumpulan data dari praktek nyata. Jadi apa yang kemudian terjadi di lapangan, nah, itu berarti metodenya empiris nih teman-teman. Karena biasanya antara teori dengan implementasi itu berbeda. Kemudian ada metode kritis. Jadi kalau metode kritis itu mengevaluasi dan mengkritisi sistem hukum tata negara yang ada, baik dari sisi teori maupun dari praktik. Begitu, teman-teman. Ini kita di sesi 1 sudah selesai. Sebentar saya tak stop dulu untuk merekamnya. Wow.